Apakah sudah bisa dimulai, Bapak? Empat 40 mahasiswa ya Mbak. Yowes, nggak apa-apa, ditinggal, bisa dimulai, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Dr. Agus Vita SPD MPD dan Ibu Titik Sugiyarti SPD MPD selaku dosen mata kuliah Aljabar Linier dan teman-temanku kelas B sekalian yang hadir dalam ruang Zoom ini. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Naila Abdillah Faza dengan akhiran NIM 053, Sabrina Ardia Putri Ramadhani dengan akhiran NIM 108, dan saya sendiri Marita Anggun Pratiwi dengan akhiran NIM 089. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai ruang vektor, subruang vektor, dan kebebasan linier. Untuk materi yang pertama, pemateri dipersilakan. Materi yang pertama yaitu ruang vektor. Ruang vektor sendiri dapat kita artikan, dapat kita misalkan menjadi V, yang mana V adalah himpunan tidak kosong yang dilengkapi dengan operasi penjumlah. Mohon maaf. Apakah suara saya sudah terdengar? Masih kurang, Mbak. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, saya ulangi kembali. Pengertian ruang vektor. Ruang vektor sendiri dapat kita misalkan menjadi V, yang mana V adalah himpunan tidak kosong yang melibatkan dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian suatu skalar. Himpunan V tersebut dapat dikatakan sebagai ruang vektor apabila memenuhi 10 aksioma ruang vektor. Dan jika tidak terpenuhi salah satunya, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan tersebut bukan merupakan ruang vektor. Berikut ini adalah 10 aksioma ruang vektor. Kita misalkan vektor U, V, dan W anggota dari V, yang mana V adalah ruang vektor dan UVW adalah anggota dari ruang vektor. Dan KM anggota dari R, yang mana R adalah skalar. V dinamakan ruang vektor jika terpenuhi aksioma-aksioma sebagai berikut. Aksioma yang pertama yaitu untuk setiap vektor U dan V anggota dari V atau untuk dan V anggota dari ruang vektor, maka vektor U ditambah vektor V anggota dari ruang vektor. Yang mana jika vektor U ditambah vektor V, maka hasilnya adalah anggota dari ruang vektor. Sifat ini dapat kita sebut dengan sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Sifat yang kedua yaitu sifat komutatif, yang mana vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif, yang mana vektor U ditambah dalam kurung vektor V ditambah vektor W sama dengan buka kurung vektor U ditambah vektor V tutup kurung ditambah vektor W. Yang keempat yaitu sifat elemen netral. Terdapat vektor 0 anggota ruang vektor, sehingga untuk setiap vektor U anggota ruang vektor berlaku vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan U. Dan sifat yang kelima adalah sifat inverse, yang mana untuk setiap vektor U anggota ruang vektor terdapat negatif vektor U anggota ruang vektor, sehingga
vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan negatif vektor U ditambah vektor U sama dengan 0. Dan yang keenam adalah sifat tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Untuk sembarang skalar K, jika vektor U anggota ruang vektor dan K anggota skalar, maka perkalian dari skalar dan vektor yaitu K dikali U adalah anggota ruang vektor. Yang ketujuh yaitu K dikali vektor U ditambah V ditambah vektor V sama dengan K vektor U ditambah K vektor V. Yang kedelapan yaitu K ditambah M dikalikan vektor U sama dengan K dikali vektor U ditambah M dikali vektor U. Yang kesembilan yaitu K dikali M vektor U sama dengan KM dikalikan vektor U. Dan yang ke-10 yaitu 1 dikalikan vektor U sama dengan 1. Berikutnya adalah contoh. Jika V merupakan himpunan semua matriks berordo 2 dikali 2 berbentuk A, 0, 0B, tunjukkan bahwa V adalah suatu ruang vektor. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kita ambil sembarang vektor UVW anggota ruang vektor dan KM anggota skalar. Lalu dimisalkan. Vektor U sama dengan A1, 00B1, vektor V sama dengan A2, 00B2, dan W sama dengan A3, 00B3. Kita buktikan apakah V memenuhi sifat tertutup terhadap penjumlahan, maka dapat kita tulis menjadi vektor U ditambah vektor V sama dengan A1, 00B1 ditambah A2, 00B2 sama dengan A1 ditambah A2, 00B1 ditambah B2. A1 sendiri merupakan anggota dari vektor U dan A2 merupakan anggota dari vektor V. Sehingga dapat dikatakan bahwa vektor U ditambah vektor E anggota dari ruang vektor. Yang selanjutnya, kita akan membuktikan apakah V memenuhi sifat komutatif. Maka vektor U ditambah vektor V sama dengan A1, 00B1 ditambah A2, 00B2 sama dengan A1 ditambah A2, 00B1 ditambah B2. Sama dengan, di sini kita dapat menggunakan sifat komutatif tersebut, yaitu dengan mengubah bentuk penjumlahan dari A2 ditambah A1, 00, B2 ditambah B1. Sehingga hasilnya sama dengan A2, 0, 0, B2 ditambah A1, 0, B1. Sehingga terbukti bahwa vektor U ditambah vektor V ditambah vektor U. Maka V memenuhi aksioma kedua. Aksioma yang ketiga yaitu sifat asosiatif. Kita dapat menulisnya menjadi vektor U ditambah buka kurung vektor V ditambah vektor W tutup kurung sama dengan A1, 0, 0, B1 ditambah buka kurung A2, 0, 0, B2 ditambah A3, 0, 0, B3 tutup kurung. Dari bentuk ini, kita dapat mengubahnya kembali menjadi bentuk seperti ini. Menjadi bentuk seperti di bawah ini, yaitu A1, 0, 0, B1 ditambah A2, 0, 0, B2 ditambah A3, 0, 0, B3. Dari bentuk di atas, kita juga dapat mengubahnya menjadi bentuk vektor buka kurung vektor U ditambah vektor V tutup kurung ditambah vektor W. Sehingga V memenuhi aksioma ketiga. Aksioma yang keempat yaitu sifat elemen netral, yang mana vektor U ditambah 0 sama dengan matriks 0, 0, 0 ditambah, mohon maaf, ini kurang tanda.
ditambah A1, 0, 0, B1, sama dengan A1, 0, 0, B1. Dan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan A1, 0, 0, B1, ditambah matriks 0, 0, 0, 0, sama dengan A1, 0, 0, B1. Hasil dari vektor 0 ditambah vektor U dan hasil dari vektor U ditambah vektor 0 sama, sehingga terbukti vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah 0 sama dengan U. Sehingga V memenuhi keempat. Aksioma kelima yaitu sifat inverse. Kita misalkan bahwa U adalah A1, 0, 0, dan B1. Maka negatif vektor U sama dengan negatif A1, 0, 0, negatif B1. Kita masukkan ke dalam bentuk vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan A1, 0, 0, B1 ditambah negatif A1, 0, 0, negatif B1 sama dengan 0, 0, 0, 0. Kemudian kita substitusikan lagi ke dalam bentuk negatif vektor U ditambah vektor U sama dengan negatif A1, 0, 0, negatif B1 ditambah A1, 0, 0, B1 sama dengan 0, 0, 0, 0. Sehingga vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan negatif vektor U ditambah vektor U sama dengan 0. Aksioma yang keenam yaitu sifat tertutup terhadap perkalian skalar. Untuk sembarang skalar K, jika vektor U anggota V, maka K dikali U hasilnya adalah anggota dari ruang vektor. Dapat kita tulis menjadi K dikali K dot vektor U sama dengan K dot A1, 0, 0, B1 sama dengan KA1, 0, 0, KB1 anggota dari ruang vektor. Aksioma yang ketujuh yaitu K dikali vektor U ditambah V sama dengan K vektor U ditambah K vektor V. Maka dapat kita tulis menjadi, kita misalkan terlebih dahulu vektor U sama dengan A1, 0, 0, B1, dan vektor V sama dengan A2, 0, 0, B2. K dikalikan vektor U ditambah vektor V sama dengan K dot A1, 0, 0, B1 ditambah A2, 0, 0, B2 sama dengan K dot A1 ditambah A2, 0, 0, B1 ditambah B2 sama dengan KA1 ditambah KA2, 0, 0, KB1 ditambah KB2. Dari bentuk ini kita dapat merubahnya menjadi bentuk seperti di bawah ini, yang mana K dikali A1, 0, 0, B1 ditambah K A2, 0, 0, B2. Apabila K dikalikan dengan A1, hasilnya adalah KA1. K dikalikan, kemudian K dikalikan dengan A2, hasilnya adalah KA1 ditambah KA2. K dikalikan 0, hasilnya 0. K dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Dan K dikalikan 0, hasilnya 0. Dan kemudian K dikalikan 0, hasilnya 0. Dan yang terakhir, K dikalikan B1, hasilnya KB1, ditambah K dikalikan B2 sama dengan KB2. Sehingga K dikalikan vektor U ditambah vektor V sama dengan K vektor U ditambah K vektor V. Yang kedelapan, yaitu K ditambah M dikalikan vektor U sama dengan K vektor U ditambah M vektor U. K ditambah M vektor U sama dengan K plus K ditambah M A1 dikalikan A1, 0, 0, B1. Kemudian kita kalikan K ditambah M dengan A1, hasilnya adalah
KA1 ditambah MA1. Setelah itu kita kalikan K ditambah M dengan 0. Hasilnya adalah 0. Selanjutnya, K ditambah M dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Dan K ditambah M dikalikan B1 sama dengan KB1 ditambah MB1. Dari bentuk ini, kita juga dapat merubahnya ke dalam bentuk lain, yaitu menjadi K dikali A1 00 B1 ditambah M A1 00 B1. Jadi, K ditambah M vektor U sama dengan K vektor U ditambah M vektor U. Aksioma yang ke-9 yaitu K dikali M vektor U sama dengan KM dikalikan vektor U. Dapat kita tulis menjadi K ditambah M vektor U sama dengan K dot M A1 00 B1, yang mana ini adalah vektor U-nya, sama dengan K dikalikan MA1 dikali 0, sama dengan K dot MA1 00 MB1. Hasil dari perkalian K dikali MA1 sama dengan K MA1. K dikali 0 sama dengan 0, K dikali 0 sama dengan 0, dan K dikali MB1 sama dengan KMB1. Bentuk ini juga dapat kita rubah menjadi KM dikali A1 00 B1. Sehingga K dikalikan M vektor U sama dengan KM vektor sama dengan KM dikalikan vektor U. Yang ke-10 yaitu 1 dot vektor U sama dengan vektor U. 1 di sini adalah matriks identitas. Sehingga 1 0 0 1 dikalikan A1 00 B1 sama dengan A1 00 B1. Jadi 1 dot vektor U sama dengan vektor U. Karena 10 aksioma terpenuhi, maka V adalah ruang vektor. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat yang berlaku di ruang vektor. Teorema 4.1. Misalkan V adalah sebuah ruang vektor, U adalah sebuah vektor, dan U adalah sebuah vektor pada V dengan K adalah sebuah skalar, maka 0 dikali U sama dengan 0, K dikali 0 sama dengan 0, negatif 1 dikali U sama dengan negatif 1, dan jika KU sama dengan 0, maka K sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Berikut ini adalah pembuktiannya. Untuk pembuktian yang pertama, kita dapat menuliskan menjadi aksioma 8, yaitu 0U ditambah 0U sama dengan 0 ditambah 0 dikali U, sama dengan 0U. Dan berdasarkan aksioma kelima, vektor 0U mempunyai suatu negatif, yaitu negatif 0 vektor U. Dan dengan menjumlahkan negatif pada kedua ruas di atas akan menghasilkan 0U ditambah 0U ditambah dalam kurung negatif 0U sama dengan 0U ditambah negatif 0U. Atau kita dapat menuliskannya ke dalam bentuk aksioma ketiga, menjadi 0U ditambah 0U ditambah negatif 0U. Sama dengan 0U ditambah 0 sama dengan 0, sesuai dengan aksioma kelima, dan 0U sama dengan 0, sesuai dengan aksioma keempat. Selanjutnya, pembuktian untuk teorema B. K ditambah 0 sama dengan K. K ditambah K dot 0 sama dengan K. Dengan menjumlahkan negatif dari K, yaitu negatif K pada kedua ruas di atas, maka akan diperoleh negatif K ditambah dalam kurung K ditambah K dot 0 sama dengan negatif K ditambah K. Negatif K ditambah dalam kurung negatif K ditambah K sama ditambah K dot 0 sama dengan negatif K ditambah K. Negatif K
ditambah K sama dengan 0 ditambah K dot 0 sama dengan 0. Hasil dari negatif K ditambah K. K dot 0 sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa K dot 0 sama dengan 0. Pembuktian untuk teorema C. Untuk menunjukkan bahwa U ditambah negatif vektor U sama dengan 1U ditambah negatif 1U. Sama dengan, sesuai dengan aksioma ke-10, sehingga 1 ditambah negatif 1 dikalikan vektor U. 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0. 0 dikalikan vektor U sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah pembuktian untuk teorema D. Jika KU sama dengan vektor 0 dan K tidak sama dengan 0, maka U sama dengan vektor 0. Dapat kita tulis menjadi 1 per K dikali KU sama dengan 1 per K vektor 0. 1 per K dikali KU sama dengan 1 per K dikalikan vektor 0. 1 per K dikalikan vektor K sama dengan 1 dikali U sama dengan vektor 0. Sehingga terbukti bahwa U sama dengan vektor 0. Dan jika KU sama dengan vektor 0 dan U tidak sama dengan 0, maka K sama dengan 0. Dapat kita tulis menjadi bentuk KU dikali 1 per U sama dengan vektor 0, 1 per U. Kemudian K dikalikan vektor U dikali 1 per vektor U sama dengan vektor 0 dikalikan 1 per vektor U. Sama dengan K dikalikan 1 sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa K sama dengan 0. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mareta Anggun Pratiwi. Kepada Mareta, dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah subruang vektor. Definisi yang pertama untuk subruang vektor ini belum terlihat. Definisi 1, subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan subruang atau subspace dari V jika W itu sendiri adalah ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada W. Di sini ada V ini merupakan ruang vektor dan di dalamnya terdapat W. W ini adalah ruang vektor. Nah, karena dia terdapat di dalam V, di dalam ruang vektor, jadi W ini bisa dikatakan dengan subruang vektor dari V. Slide selanjutnya, pada teorema 4.2.1 ini mengatakan bahwa jika W adalah suatu himpunan yang terdiri dari satu atau lebih vektor dari subruang vektor V, maka W adalah subruang dari V, jika dan hanya jika syarat-syarat berikut terpenuhi. Jadi di sini terdapat dua syarat. Yang pertama, jika vektor U dan vektor V adalah vektor di W, maka vektor U tambah V juga ada di W. Yang kedua, jika K adalah vektor skalar dan U adalah vektor di W, maka KU ada di W. Untuk buktinya, jika W adalah subruang dari V, maka semua aksioma ruang vektor juga berlaku di W, termasuk juga aksioma 1 dan 6 yang ada di poin A dan B tadi, yang menunjukkan teorema ini berlaku. Maka kita cukup menunjukkan bahwa W itu memenuhi ke-8 aksioma lainnya.
Nah, sementara itu, pada aksioma 2, 3, 7, 8, 9, 10 secara otomatis sudah terpenuhi oleh vektor V. Ini V ya. Karena aksioma tersebut terpenuhi oleh semua vektor pada W. Nah, dengan demikian, kita hanya perlu menunjukkan bahwa aksioma 4 dan 5 juga terpenuhi oleh W. Berdasarkan syarat yang kedua, misalkan sembarang vektor U anggota W, maka KU anggota W untuk setiap skalar K. Nah, misalkan kita mengambil sembarang K. Di sini kita mengambil K sama dengan 0. Maka akan kita peroleh 0 kali U sama dengan 0 anggota W. Kemudian jika kita mengambil K negatif 1, maka kita peroleh negatif 1U sama dengan negatif U elemen dari W. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Soal yang pertama, tunjukkan bahwa W 0A B 0 dengan AB-nya elemen dari bilangan real adalah seruang dari matriks berordo 2 kali 2. Yang pertama, kita ambil sembarang A, B elemen W dan juga K elemen dari bilangan real. Nah, misalkan kita punya matriks A 0, A1, A2, 0, matriks B 0, B1, B2, dan 0. Nah, kemudian ketika kita jumlahkan A tambah B-nya menjadi 0, A1 tambah B1, A2 tambah B2, 0. Nah, jadi karena A1, A2, B1, B2 ini elemen bilangan real, maka A1 tambah B1 ini elemen bilangan real. Nah, kemudian untuk syarat yang kedua, kita ambil K elemen bilangan real, jadi KA elemen W. Kita misalkan KA-nya sama dengan K, kita kalikan dengan matriks A, yaitu 0, A1, A2, 0, sama dengan 0, KA1, KA2, 0. Nah, jadi karena A1 dan A2 ini merupakan elemen bilangan real, maka KA1, KA2 ini juga merupakan elemen bilangan real. Jadi, dalam bukti ini terbukti bahwa W merupakan subruang dari matriks berordo 2 kali 2. Untuk contoh selanjutnya, tunjukkan bahwa himpunan berikut merupakan subruang vektor dari R3 untuk semua vektor berbentuk ABC dengan B sama dengan A tambah C. Yang pertama, kita ambil sembarang vektor U dan vektor V elemen W. Di sini kita ambil vektor U-nya U1, U2, U3. Nah, karena di soal B itu sama dengan A tambah C, jadi di sini U2-nya berperan sebagai B. Jadi U2 sama dengan U1 ditambah U3. Kemudian vektor V-nya sama dengan V1, V2, V3. Dengan V2-nya sama dengan V1 tambah V3. Nah, kemudian kita jumlahkan vektor U tambah vektor V menjadi vektor U1 tambah vektor V1 tambah vektor U2 tambah vektor V2, U3 tambah V3. Jadi, U2 tambah V2 itu sama dengan U1 tambah U1 tambah U3 tambah V3. Nah, tadi kan sudah ditentukan U2-nya itu U1 tambah U3. Jadi, kalau kita sederhanakan ini menjadi U2 tambah V2 sama dengan U2 tambah V2. Nah, jadi untuk syarat yang pertama sudah terbukti. Untuk syarat yang kedua, kita ambil sembarang K elemen bilangan real. Jadi, KU sama dengan KU1, KU2, KU3. Nah, KU2 ini sama dengan KU1 tambah KU3. Nah, U2 ini dari persyaratan yang pertama sudah kita tetapkan U2 sama dengan U1 tambah U3. Jadi tinggal kita masukkan ke sini. Jadi KU1 tambah U3 sama dengan KU1 tambah KU3. Jadi terbukti bahwa W merupakan subruang dari R3. Untuk contoh yang selanjutnya, tunjukkan bahwa himpunan berikut merupakan subruang vektor dari R3 untuk semua vektor berbentuk A11, dengan A adalah bilangan real. Untuk persyaratan yang pertama, ambil sembarang vektor U dan V elemen W. Di sini kita ambil U-nya U11, V-nya V11. Kemudian vektor U tambah vektor V sama dengan vektor U1 tambah vektor V2, 22. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa W bukan subruang, karena hasil penjumlahan dari vektor U dan vektor V ini sudah berbeda dengan
dengan soalnya, yaitu yang seharusnya jadi 1 di sini. Jadi U1 tambah V2, 22. Jadi U bukan subruang. Nah, untuk lebih jelasnya, ke persyaratan yang nomor 2, yaitu kita ambil sembarang K elemen R. Jadi KU, KK. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa W bukan subruang dari R3. Nah, untuk selanjutnya adalah subbab kombinasi linier. Sebelum ke kebebasan linier, kita membahas kombinasi linier terlebih dahulu. Jadi ada definisi, sebuah vektor W dinamakan kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2 sampai dengan VR, jika vektor tersebut dapat diungkapkan dalam bentuk W sama dengan K1V1 tambah K2V2 sampai dengan KR-VR. Nah, dengan K1 sampai KR ini adalah skalar atau disebut juga koefisien dari kombinasi linier. Untuk contoh soalnya, misalkan kita punya vektor U sama dengan 2, 4, 0. Dan kita punya vektor V sama dengan 1, negatif 1, 3, merupakan vektor-vektor di R3. Nah, apakah vektor berikut merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor di atas? Yang pertama, penyelesaian yang A, jika vektor A kombinasi linier dari vektor U dan vektor V, maka terdapat K1, K2 skalar real. Sehingga kita dapatkan vektor A sama dengan K1 kali vektor U ditambah K2 kali vektor V. Atau bisa juga K1 kali vektor U ditambah K2 kali vektor V sama dengan vektor A. Nah, kita masukkan vektor U dan vektor V-nya. Jadi K1 dikali vektor U, yaitu 2, 4, 0. Kemudian K2 kali vektor V, yaitu 1, negatif 1, 3, sama dengan vektor A, yaitu 4, 2, 6. Kemudian kita jadikan sistem persamaan linier. Menjadi 2K1 tambah K2 sama dengan 4. Kemudian 4K1 kurang K2 sama dengan 2. 3K2 sama dengan 6. Nah, dari bentuk sistem persamaan linier ini, kita rubah, kita selesaikan dengan cara operasi baris elementer atau OBE. Yang cara-caranya sudah kita pelajari dalam materi-materi sebelumnya. Jadi kita peroleh 2, 1, 4, negatif 1, 0, 3 dikali matriks variabelnya yaitu K1, K2 sama dengan matriks konstantanya yaitu 4, 2, 6. Ketika kita sudah mengoperasikan, kita mendapatkan hasil 1, 0, 0, 1, 0, 0, K1, K2 sama dengan 1, 2, 0. Nah, dari sini kita sudah dapat K1 dan K2-nya, yaitu K1-nya sama dengan 1 dan K2-nya sama dengan 2. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa vektor A ini merupakan kombinasi linier dari vektor U dan juga vektor V. Untuk penyelesaian yang B, jika vektor B kombinasi linier dari vektor U dan vektor V, maka terdapat K1, K2 skalar real. Sehingga kita peroleh vektor B-nya sama dengan K1 kali vektor U ditambah K2 kali vektor V, atau bisa juga K1 kali vektor U ditambah K2 kali vektor V sama dengan vektor V. Langkah-langkahnya sama seperti yang penyelesaian yang A tadi, K1 kali vektor U tambah K2 kali vektor V sama dengan vektor B. Kemudian, ketika kita sudah memasukkan vektor-vektornya, kita jadikan sistem persamaan linier. Nah, ketika sudah mendapatkan sistem persamaan linier, kita operasikan ke operasi baris elementer. Nah, ketika kita sudah mengoperasikan, kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 1 setengah 0, 0, 0, 0, setengah negatif 1, 9. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa vektor B ini bukan merupakan kombinasi linier dari vektor U dan vektor V, karena SPL ini tidak memiliki solusi. Jadi, pada SPL ini kita tidak bisa mendapatkan K1 dan K2-nya. Yang seperti yang contoh A tadi, itu kan kita bisa mengetahui K1 dan K2-nya. Nah, pada contoh B, kita tidak bisa mengetahui K1 dan keduanya. Oleh karena itu, vektor B bukan merupakan kombinasi linier dari vektor U dan vektor V. Selanjutnya adalah sepan atau membangun, atau bisa juga kita sebut dengan merentang. Untuk definisinya, himpunan vektor S sama dengan V1, V2 sampai dengan VR. Dikatakan membangun suatu ruang vektor V
jika setiap vektor pada ruang vektor V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor di S. Jadi, apabila vektor V ini dapat dikatakan membangun, itu apabila vektor V ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor di S. Untuk contoh soalnya, tunjukkan bahwa vektor V1 222, vektor V2-nya 003, vektor V3-nya 011 membangun R3. Nah, untuk penyelesaiannya, misalkan kita punya vektor U ini mewakili setiap vektor pada R3. Jadi, vektor U sama dengan U1, U2, U3. Nah, jika vektor V1, V2, dan V3 ini membangun R, maka kita dapatkan K1, K2, dan K3 elemen R. Sehingga kita dapatkan K1 kali vektor V1 tambah K2 kali vektor V2 tambah K3 kali vektor V3 itu sama dengan vektor U. Nah, kemudian kita masukkan vektor V1, V2, V3-nya dan juga vektor U-nya kita masukkan. Kemudian kita ubah menjadi matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks konstanta. Kemudian kita kerjakan menggunakan operasi baris elementer. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya ini 100, 010, 010 sudah sesuai persyaratan ya. Jadi K1 kita dapatkan U1 per 2, ini K2-nya kita dapatkan 1/3 kali U3 kurang U2, dan K3-nya kita dapatkan negatif U1 kurangi U2 ditambah U3. Nah, jadi pada kesimpulannya vektor V1, V2, dan V3 ini membangun R3. Dan vektor U ini merupakan kombinasi linier dari vektor V1, V2, dan V3. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Yang selanjutnya adalah kebebasan linear. Next. Definisi yang pertama yaitu jika S, himpunan S, memiliki anggota vektor V1, V2, sampai VR adalah himpunan dua atau lebih vektor dalam ruang vektor V, maka himpunan S disebut bebas linear. Jika tidak ada vektor pada S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya, himpunan yang tak bebas linear disebut sebagai bergantung secara linear. Jika S hanya memiliki satu solusi atau pemecahan, maka S dinamakan himpunan bebas linear atau linearly independent. Jika ada solusi lain, maka S dinamakan himpunan tak bebas linear atau bergantung linear, itu linearly dependent. Next. Teorema yang pertama, himpunan tak kosong S yang beranggotakan vektor V1, V2, sampai VR pada ruang vektor V adalah bebas linear jika dan hanya jika koefisien hanya memenuhi persamaan vektor K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah hingga KR kali VR sama dengan 0, yang mana K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai KR sama dengan 0. Bukti, kita buktikan misal himpunan S adalah himpunan vektor yang memiliki anggota V1, V2, sampai VR dengan R lebih dari sama dengan 2. Maka kita dapat membuktikannya dengan bukti kontradiksi. Jika persamaan K1, V1 ditambah K2 kali V2 ditambah hingga KR kali VR sama dengan 0 ini adalah kita misalkan kita misalkan persamaan 1 yang mempunyai solusi non-trivial, maka di antara skalarnya ini K1, K2 sampai KR terdapat skalar yang tidak 0. Misalkan K1 ini ya, K1 tidak sama dengan 0, maka persamaan satunya nanti kita cari V1-nya sama dengan negatif K2 per K1 kali V2 ditambah hingga KR ditambah negatif KR per K1 dikali VR. Nah, hal ini menunjukkan bahwa V1-nya ini sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lain di S. Nah, berdasarkan definisi himpunan S bergantung linear.
Jadi, agar persamaan vektornya mempunyai solusi trivial atau mempunyai satu solusi saja, maka K1-nya ini harus sama dengan 0. Next. Contoh, tentukan apakah vektor-vektor I 1,0,0, C 0,10, dan K 0,01 membentuk suatu himpunan yang bebas linear atau bergantung linear. Kita jawab K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah K3 kali V3 sama dengan 0. K1 kali V1-nya itu I, ditambah K2 kali C, ini V2, ditambah K3 kali K sama dengan 0. K1 kali 1,0,0 ditambah K2 kali 0,10 ditambah K3 dikali 0,01 sama dengan 0. Nah, jika kita buat matriks berorder 3 kali 3, maka 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 dikali K1, K2, K3 sama dengan vektor 0, yaitu 0, 0, 0. Nah, jika kita buat persamaan linearnya nanti, maka akan menghasilkan K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Jadi, vektor-vektor di atas membentuk himpunan yang bebas linear. Next. Teorema 4.3.2. Yang A, himpunan berhingga yang memuat 0 adalah bergantung linear. B, suatu himpunan dengan satu vektor adalah bebas linear jika dan hanya jika vektor tersebut tidak sama dengan 0. Yang C, suatu himpunan dengan dua vektor adalah bebas linear jika dan hanya jika suatu vektor bukan merupakan kelipatan skalar dari vektor lainnya. Next. Yang pertama, kita buktikan himpunan vektor S sama dengan V1, V2, hingga VR, kita tambahkan dengan 0. Untuk semua vektor V1, V2, sampai VR adalah bergantung linear karena persamaan 0 kali V1, ditambah 0 kali V2, ditambah hingga 0 kali VR, ditambah skalarnya kita misalkan 1, dikali 0 sama dengan 0, menyatakan 0 sebagai kombinasi linear dari vektor ds dengan skalar yang tidak semuanya 0. Yang B, misalkan S hanya beranggotakan satu vektor, yaitu vektor V, dengan vektor V tidak sama dengan 0. Sesuai dengan definisi, jika S adalah bebas linear, maka K kali vektor V sama dengan 0. Dengan demikian, skalar K haruslah sama dengan 0. Jadi, terbukti. Yang C, misalkan himpunan vektor S adalah suatu himpunan dengan dua vektor, yaitu V1 dan V2, dengan skalar kita misalkan K dan M. Asumsikan bahwa S adalah bebas linear. Sesuai definisi 1 tadi, skalar-skalar K dan M tidak ada yang memenuhi V1 sama dengan K kali V2, dan V2 sama dengan M kali V1. Dengan demikian, V1 bukan kelipatan skalar dari V2, jadi terbukti. Next. Contoh, periksa apakah matriks A berorder 2 kali 2 dengan anggota negatif 3, 2, 4, 0, dan B sama dengan 3, negatif 2, negatif 4, dan 0 saling bebas linear di ruang vektor V. Yang pertama, V1, kita mencari apakah A ini adalah kelipatan dari B dan sebaliknya. V1 sama dengan K kali V2. Nah, kita tahu bahwa A ini ternyata adalah negatif kelipatan dari B, yaitu negatif 1 dikali B. Dan V2 sama dengan M kali V1. B-nya itu sama dengan negatif 1 kali A. Karena V1 merupakan kelipatan skalar dari V2, begitu pula sebaliknya, maka A dan B tidak saling bebas linear atau bisa disebut dengan bergantung linear. Next. Interpretasi geometrik dari kebebasan linear. Dua vektor yang atas ini, dua vektor di ruang 3 atau
di ruang 2 atau ruang 3 bebas linier jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut tidak terletak pada garis yang sama ketika kedua titik pangkalnya berada di titik asal 0,0. Jika tidak, maka salah satu vektornya akan menjadi kelipatan skalar vektor lainnya. Yang A dan B ini kan terletak pada garis yang sama dan terletak pada titik asal yang sama yaitu 0,0. Maka A dan B ini adalah bergantung linear dan yang C ini adalah bebas linear. Yang bawah, yang gambar bawah ini 3 vektor di ruang 3 bebas linear jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut tidak terletak pada bidang yang sama. Ketika titik pangkalnya berada di titik asal 0,0. Jika tidak, setidaknya satu akan menjadi kombinasi linear dari dua lainnya. Nah, A dan B ini adalah bergantung linear dan C adalah bebas linear. Next. Teorema 4.3.3. Misalkan himpunan vektor S sama dengan V1, V2 hingga Vr adalah himpunan vektor-vektor pada ruang Rn jika R lebih dari N, maka S bergantung linear. Kita buktikan, anggap bahwa V1 ini merupakan matriks yang anggotanya itu ada V11, V12, V13, V1N, dan V2 ini V21, V22, V23 sampai V2N, hingga VR sama dengan VR1, VR2, VR3, sampai VRN. Nah, kita lihat persamaan bebas linear tadi kan K1, V1 ditambah K2 kali V2 ditambah hingga KR kali VR sama dengan 0. Jika persamaan V1, V2 sampai VR ini tadi kita ubah dalam bentuk komponen, maka dapat dibentuk sistem persamaan linear seperti berikut. V11 kali K1 ditambah V21 kali K2 sampai VR1 kali KR sama dengan 0. V12 kali K1 ditambah V22 kali K2 ditambah V2R kali KR sama dengan 0 sampai V1N kali K1 ditambah V2N kali K2 ditambah sampai VRN KR sama dengan 0. Nah, sistem homogen ini terdiri dari N persamaan pada R yang tidak diketahui K1, K2, sampai KR. Ini jika R lebih dari N, maka dapat disimpulkan bahwa sistem persamaan tersebut mempunyai solusi non-trivial atau solusi yang lebih dari 2 sampai tak hingga banyak. Dengan demikian, S bergantung linear. Next. Contoh, misalkan himpunan S adalah V1, V2, V3, dan V4 dengan V1 beranggotakan negatif 2, 0, dan 1, V2, 3, 2, dan 5, V3 sama dengan 6, negatif 1, dan 1, V4, 7, 0, dan negatif 2. Periksa apakah S himpunan bebas linear. Nah, kita lihat bahwa R ini ada 4, yaitu V1, V2, V3, dan V4, dan N-nya ini terdiri dari N-nya ini ada 3, dalam V1 ini kan ada 3, negatif 2, 0, 1, 3, 2, 5, ini kan ada 3. Nah, sesuai teorema 4.3.3, jika R lebih dari N, maka S bergantung linear. Jadi, himpunan S adalah himpunan tak bebas linear atau bergantung linear. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang mau bertanya, menyanggah, ataupun mengoreksi, dipersilahkan.
Baik, kepada Muhammad Ilzam, persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Tolong kembali ke slide 49. Di sini kan teorema 4.3.3, misalkan himpunan S itu vektor V1, V2 sampai vektor VR adalah himpunan vektor-vektor pada ruang dimensi Kn. Jika R itu lebih besar dari N, maka S bergantung linear. Nah, saya ingin bertanya, ketika setelah dianalisis soal itu didapat R itu sama dengan N, maka itu bagaimana ya? Apakah masih bisa ditarik kesimpulan menggunakan teorema 4.3.3 atau tidak bisa ditarik kesimpulan? Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih Ilzam. Pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya lagi, dipersilakan untuk raise hand. Baik, akan saya jawab pertanyaan dari Ilzam. Tadi jika R sama dengan N ya, kan kalau di teorema ini kan R lebih dari N, bukan R lebih dari sama dengan N. Maka kalau kemungkinan R sama dengan N itu nanti himpunannya bebas linear, gitu. Bisa dipahami? Nanti bisa juga ditarik kesimpulan ya? Bisa ditarik kesimpulan, tapi bukan bergantung linear. Kalau misal R itu kurang dari N, apa bisa juga? Ya, Bisa juga dia ya? bebas linear kalau Oh, R kurang dari N. iya, makasih. Dan Iya, saya boleh nanya lagi? iya boleh. Nah, saya lihat di beberapa referensi itu untuk menentukan kebebasan linear itu juga bisa melalui determinan gitu. Apakah juga bisa ya? Ingin memastikan. Sepertinya bisa, tapi waktu aku lihat itu sudah masuk ada basis dan dimensi gitu. Ada beberapa contoh yang memang ada determinan, tapi nanti ada teorema lagi, di mana teorema itu nanti masuk ke determinan dan masuk ke dimensi dan ke basis. Itu nanti akan dijelaskan ke kelompok selanjutnya. Gitu. Oh, baik. Terima kasih Naila atas jawabannya. Sama-sama. Untuk teman-teman, apakah ada lagi yang mau bertanya? Baik, dikarenakan dari teman-teman sudah tidak ada yang bertanya lagi, kami kembalikan ke Pak Abi. Terima kasih.
Ya, terima kasih kelompok 8. Mohon maaf ya, ini nyambi saya ada rapat juga. Mbak Sabrina, bisa ditayangkan lagi Mbak PPT-nya? Bisa, Bapak. Iya, iya. Mbak, saya yang ke atas sendiri Mbak. Ini masih awal, mungkin nanti. Tadi ini ya, ruang vektor. Berarti ini ada 10 aksioma harus dipenuhi semua ya. Jika salah satu tidak terpenuhi, berarti dia tidak akan membentuk suatu ruang vektor. Begitu ya Mbak Sabrina? Oke, Bapak. Mbak, nomor 5 tadi mungkin bacanya ada suatu inverse terhadap penjumlahan, begitu ya, terdapat negatif. Inilah, vektor U ini mungkin ini inverse-nya terhadap penjumlahan, ya. Iya, Yang nomor Bapak, ada 4 ini kesalahan. elemen identitasnya, ya benar. Terus, coba Mbak ke bawah lagi Mbak, tadi ada contoh, benar sekali ditunjukkan harus satu-satu seperti itu. Nah, ini bukan bentuk matrik dan elemennya tidak berubah pada ini, tetapi dia langsung aja U plus V tertutup terhadap penjumlahan, begitu ya. Bukan tidak berubah, begitu ya. Oke, Bapak. Terus Mbak, tertutup, terus saya coba pelan-pelan dulu, saya. Ini nanti juga gitu ya. Jadi U plus V sama dengan V plus U memenuhi sifat komutatif terhadap penjumlahan, begitu ya, dan seterusnya. Saya ke teorema 4.1, Mbak Sabrina. Teorema 4.1. Mbak, ini ya Mbak, coba mulai dari sekarang hilangkan kata-kata sebuah gini. Ya kalau itu buah anggur, buah mangga, begitu ya. Soalnya ini nanti mesti dibawa sampai pas menulis skripsi menulis sebuah begitu. Mulai dari sekarang coba dihilangkan kalau memang kata-kata itu tidak sesuai begitu. Misalkan V adalah ruang vektor, nah gitu aja. U adalah vektor pada V dan K adalah skalar. Maka begitu ya, yang ada sebuah-sebuahnya dihilangkan. Terus teorema 4.1 ini mungkin salah kata-kata ya, campur-campur bahasa Inggris bahasa Indonesia yang ini lah. If maka ini mungkin nanti dicek lagi ya. Ke bawah lagi Mbak, coba Mbak. Benar sekali. Waktu kita membuktikan itu harus sesuai dengan apa yang ada di depan. Definisi atau aksioma begitu ya. Seperti di geometri, kita boleh menggunakan suatu teorema asalkan teoremanya itu sudah dibuktikan begitu. Karena aksioma, kalau aksioma kan enggak toh. Benar ini. Saya nulisnya gini ya, karena ini saling berhubungan. Mbak coba Mbak, ini atau di bawahnya atau ini tak, di bawahnya atau ini misalnya baris 1. Baris 1 sama baris 2 itu berhubungan nggak Mbak? Berhubungan, Bapak. Nah, kalau berhubungan ada tanda apa di matematika? Begitu ya, ada tanda apa? Nah, benar. Menuliskannya implikasi seperti itu tidak satu. Kalau diimplikasi, boleh ya bisa. Benar. Terus ke Mbak Mareta. Mbak Mareta tadi bagian apa tadi? Subruang vektor, Bapak. Subruang. Subruang itu kan dari ruang vektor, kalau dia dikatakan subruang itu hanya memenuhi 2 itu ya Mbak ya. Apa tadi yang pertama? Aksioma 1 dan aksioma 6. Aksioma 1 itu aksioma apa? Jika vektor U dan vektor V adalah objek-objek dalam V, maka vektor U tambah V adalah anggota dari V. Tertutup terhadap penjumlahan, ya, yang pertama. Terus yang kedua? Jika K ada sembarang skalar dan U elemen V, maka KU elemen V. Tertutup terhadap perkalian skalar. Perkalian skalar gitu ya.
Iya. Coba Mbak ke teori bawahnya Mbak. Hanya memenuhi itu saja. Mbak Marita. Bawah lagi Mbak. Bawah lagi. Soalnya tadi nggak kelihatan. Nah ini. Subruang. Nah itu Pak yang tadi. Nah ini Mbak. Mbak nulisnya jangan seperti ini. Ya berarti subruang ini. Ambil kalau sembarang itu bahasa Jawa. Sembarang ya. Yang benar ambil sebarang. Ambil sebarang itu ambil yang manapun, bukan satu barang loh ya, sebarang, bukan satu barang, tapi ambil yang manapun menggunakan bahasa Indonesia yang baik, bukan sembarang, ya. Ke belakang nanti juga dicek ya. Ambil sebarang, AB anggota dari W, K anggota dari, yang dimaksud R di sini itu apa Mbak? Bilangan real, Bapak. Nah, bilangan real. Kalau di matematika itu kan simbol kan. Jadi kita harus teliti sekali dengan apa yang kita gunakan. Nanti kalau belajar di struktur aljabar ini namanya ring. Kalau dia berupa himpunan suatu bilangan real. Jadi yang ngadeg itu double Mbak. Nanti cari simbol yang ngadegnya double R. R yang paham maksud saya. Iya, Bapak. Yang ngadegnya ini loro, slat-slat gitu. Terus nulisnya, nah, iki loh, terbukti karena ini, maka ini. Ya wis, karena dinulis di ilmiah nggak boleh ya di depan, karena ini terbiasa kita buku-buku luar itu nulisnya karena di awal kalimat boleh. Kalau di sini, membuktikan suatu teorema begitu ya. Mbak, berarti Mbak Marita itu nuliskannya dua, karena ini memenuhi tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalarnya tertutup di bilangan itu, maka dia terbukti. Begitu nulisnya jangan satu-satu gini, terbukti enggak. Paham maksud saya? Kalau dia memenuhi dua-duanya itu kan subruang kan? Iya, Pak. Kalau satu saja berarti dia subruang apa tidak? Kalau hanya tertutup terhadap penjumlahan? Tidak, Bapak. Tidak. Nah, contoh berikutnya coba Mbak Marita. Jadi kalau dia menunjukkan bukan subruang, hanya satu saja, nggak usah semuanya. Nah, gini, karena memenuhi I1 dan I2, maka dia dikatakan subruang ya, ambil sebarang, bukan sembarang. Terus Mbak, 30. Ambil sebarang. Nah, ini satu saja, sampai ngambil I1 saja sudah benar ini. Karena tidak memenuhi, karena dia tidak tertutup, tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan, maka ini bukan subruang dari R3. Begitu yang I2 ini nggak usah, nggak apa-apa. Ya, begitu ya Mbak Marita? Iya, Pak. Berarti hanya satu aja, nggak usah semuanya. Ini juga diingat-ingat, kalau kita ingin menggugurkan suatu teorema atau suatu pernyataan, itu kita ambil penggugurnya saja. Satu saja itu sudah, teorema itu sudah tidak terbukti atau pernyataan itu dikatakan salah begitu. Kalau kita diminta untuk membuktikan, ya semuanya harus dibuktikan secara umum begitu. Kalau untuk mengkontradiksikan, kita counternya hanya satu saja begitu ya. Kayak yang ruang vektor tadi, misalkan kita sudah menemukan satu saja yang tidak memenuhi salah satunya, sudah dikatakan bukan ruang vektor, begitu. Nggak usah semuanya ditunjukkan, satu memenuhi, dua memenuhi, tiga memenuhi, empat tidak memenuhi, lima memenuhi, nggak usah. Kalau dia tidak ruang vektor, ya satu saja, begitu ya, ingat-ingat. Begitu ya. Iya, Pak. Mohon maaf, ini saya juga ada acara, daripada mungkin sampai di sini. Terima kasih banyak kelompok 8 sudah menyajikan dengan baik, hanya beberapa saja yang perlu diluruskan. Seperti biasa, silahkan membuat soal, contoh dan bukan contoh yang ruang vektor
sama yang bebas linear, itu saja. Nanti yang kelompok 8 silahkan mengoreksi dan dimasukkan di MMP. Begitu ya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Silahkan untuk kelompok 8 bisa diakhiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya, dicek kembali.